Rahim. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Al-ayah. Sadaqallahu maulana al-azim. Wallahu a'lamu bimuradi. Dan sama-sama kita hormati para asatidzah, para orang tua, pengurus DKM Masjid Jami Al-Furqan, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya kembali di kesempatan malam ini kita dapat hadir dan duduk dalam satu majelis ilmu yang mulia. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sabab wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa tercurah kemahaibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Mengawali majelis yang mulia ini, mari bersama kita baca satu buku kitab. Kita doakan kepada para arwah almarhum, almarhumah, orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulana shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kewajiban seorang muslim yang tidak dapat dipisahkan adalah kewajiban membayar zakat. Kalau minggu lalu kita bahas tentang shadaqatul tatawwu, yaitu shadaqah sunnah. Dari namanya kita bisa memahami bahwa karena ini hukumnya adalah sunnah, maka shadaqah itu konsekuensi hukumnya adalah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak ada konsekuensi dosa, tidak ada akibat dosa, namanya sedekah. Begitu pula saat pemberian sedekah, kita sudah bahas bahwa sedekah adalah pemberian seseorang kepada orang lain yang merupakan makhluk Allah, di mana ini sesuatu yang bersifat sangat umum. Maka sedekah boleh diberikan kepada orang kaya, sedekah boleh diberikan kepada orang kafir, bahkan sedekah pun disebut dengan sedekah yang berpahala ketika kita memberikan itu kepada hewan. Ini namanya sedekah. Sehingga dari apa yang kita pahami, sedekah sunnah itu adalah sesuatu yang tidak ada syarat khusus.
Makanya sodako itu tidak ada ketentuan waktu, tidak ada ketentuan ukuran, mau kapanpun. Sodako itu memang hukumnya adalah sunnah. Kepada siapapun sodako itu berpahala. Walaupun tingkatan-tingkatannya mana yang lebih afdol, tentu ketika kita memberikan kepada hewan yang najis aja ada pahalanya. Sebagaimana kisah yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, seorang laki-laki yang memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan, itu disebut Nabi sebagai sesuatu yang berpahala. Maka ulama itu menyimpulkan sedekah kepada anjing aja ada pahalanya, apalagi sedekah orang. Sedekah sama orang kafir aja ada pahalanya, apalagi sedekah kepada muslim. Sedekah kepada orang kaya saja ada pahalanya, apalagi sedekah kepada orang miskin. Sedekah kepada orang biasa saja ada pahalanya, apalagi sedekah kepada orang alim. Itu bagian dari sedekah. Sementara zakat, walaupun di dalam Al-Quran Allah sebut zakat itu dengan kata sedekah pula, tapi ulama sepakat bahwa apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, misalnya di surah An-Taubah ayat 103, bahwa makna sedekah di ayat ini artinya adalah zakat. Maka kata ulama, az-zakatu lima ismun lima yukhrijuhul insanu min haqqillahi ta'ala ilal fuqara. Zakat itu adalah nama kepada apa yang dikeluarkan seseorang dari haknya Allah. Jadi orang bayar zakat itu adalah memenuhi haknya Allah. Untuk apa? Ilal fuqara, untuk berbagi kepada orang lain. Maka makna zakat arti sebenarnya dari secara bahasa adalah an-nama wat-taharah wal barakah. Zakat itu arti bertumbuh, suci dan berkah. Di mana Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah zakatnya. Jadi saya bilang tadi bahwa mana sedekah di dalam Al-Quran maknanya adalah zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, di mana orang yang berzakat itu bisa membersihkan dirinya dari apa? Orang yang bersedekah atau orang yang berzakat di ayat ini, tutahhiruhum biha min danasil bukhli wal qama'i. Hikmahnya orang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala membayar zakat untuk mensucikan dan membersihkan pribadi orang yang membayar zakat itu min danasil bukhli wa qama'i, dari kotornya pelit dan serakah. Karena memang orang yang berzakat itu tidak mudah, apalagi kita anggap yang kerja gua, yang terima duit gua, enak amat orang miskin berbagi. Orang pelit begitu mikirnya. Makanya Allah sampaikan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi bukan membersihin harta, bukan. So kalau orang nanti memahami zakat itu membersihkan harta, nanti orang akan menganggap duit yang tadinya diambil dari sesuatu yang haram, kita zakatin aja kan jadi bersih. Gak begitu. Makanya domir tutahhiruhum bukan tutahhiruha kalimat. Kalau khudh min amwalihim
dhamir jamak, yang berarti ambillah dari harta mereka zakatnya yang akan menyucikan dari zakat itu kepada mereka dan membersihkan kepada mereka. Ini untuk meluruskan pemahaman bahwa zakat itu bukan membersihin harta yang haram, tidak. Malah kalau ada harta yang haram dizakatkan, nggak perlu. Atau ada duit haram disedekahkan, nggak ada apa-apanya. Itu sama saja dengan orang yang menyucikan atau membersihkan pakaian yang kotor dengan air yang najis. Bersih apa enggak? Atau bahasa Rawadasnya kita nyuci pakaian kotor dengan air comberan. Makin bersih makin kotor, makin acak-acak. Itu mana tuh? Kenapa zakat juga wajib? Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW yang sangat masyhur. Kata Nabi, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat." Islam dibangun atas 5 sendi: membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Jelas hukum zakat wajib. Maka menurut saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syaikh Said Sabiq dalam kitab beliau, wa qurina bis sholati fitnai wa tamanina ayatan. Bahkan ayat yang berkaitan dengan zakat itu dirangkaikan perintahnya dengan sholat tidak kurang dari 82 ayat. Kenapa sampai dirangkaikan wa aqimus sholat wa atuz zakat, sholat dan zakat? Karena tidak akan sempurna sholat seseorang kalau dia nggak bayar zakat. Atau ada orang bayar zakat tapi nggak sholat, eta kene, sama nggak ada gitu. Nah, persoalannya kemudian di masyarakat kita terkadang nganggap yang namanya zakat itu hanya berkaitan dengan zakat fitrah. Padahal urusan zakat bukan hanya itu, Bapak. Dalam fikih kita memahami zakat itu paling tidak 2. Yang pertama namanya zakat fitrah, yang kedua zakat bukan fitrah. Kalau zakatnya zakat fitrah, ini hanya kita lakukan setahun sekali. Apalagi kalau zakat fitrah itu pertama yang dikeluarkan bahan makanan pokok atau uang senilai bahan makanan pokok. Jumlahnya nggak banyak. Ulama fikih sepakat kalau pakai beras cuma 3,5 liter. Banyak apa dikit? Dikit men. Ya dikit banget, karena dikeluarkan setahun sekali. Di mana waktunya juga zakat fitrah itu amat terbatas. Karena zakat fitrah itu dikeluarkannya malam 1 Syawal. Walaupun boleh dikeluarkan sebelumnya. Tapi prinsip waktu ngeluarinnya sebenarnya adalah malam 1 Syawal. Kita menyebutnya malam takbiran. Dan distribusinya berakhir ketika khotib naik ke atas mimbar saat khotib Idul Fitri. Anda sudah. Makanya kalau ada zakat beras fitrah, tahu-tahu masih ada di masjid lebaran 5 karung, coba dipertanyakan. Karena zakat fitrah itu harus habis sebelum khotib naik ke atas mimbar. Kecuali ada akad yang sudah dititipkan ke orang lain, itu boleh. Contoh begini, ini sebenarnya buruk zakat ini beras fitrah yang sekarung, ini jatahnya orang-orang miskin tuh yang sebelah masjid, bisa. Tapi pas dikasihin ternyata orang
sudah balik lagi ke Jakarta, ini punya dia. Itu boleh. Berarti akad kedua. Akad yang pertama adalah bayar zakat, akad yang kedua nitip. Saya ambil contoh, biasanya jamaah Al-Qur'an. Ini beras fitrahnya dikasih santri duafa di Madinah. Cuman kita punya kebiasaan santri duafa itu pulang 5 hari sebelum Id. Kalau ada komposit pulang. Berarti mereka pulang. Tapi kalau udah ada ijab kabul, guru ini beras fitrah ada jatahnya buat santri yatim atau duafa. Bukan yatim, duafa. Orang fakir, orang miskinnya. Yang saya terima, saya taruh tuh beras di rumah umi saya, itu boleh. Karena udah ijab kabul, beras itu akan dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu fakir miskin. Tapi kalau kemudian dititip masih ada, ini berdasarkan fitrah, tidak boleh. Karena zakat fitrah terkait dengan waktu yang sangat singkat. Dimulai malam takbiran, berakhir khotib naik ke atas mimbar. Itu zakat fitrah. Sementara zakat non fitrah ini macam-macam. Kenapa nggak saya sebut zakat mal? Karena bukan cuma mal. Zakat sapi, zakat kambing, zakat perdagangan, zakat emas, zakat perak. Ini kan zakat. Walaupun kalau kita lihat dari apa yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW, ini memang mengalami ijtihad dalam zakat. Misalnya hal yang sangat konkret. Di masa Nabi kita Muhammad SAW tidak ada yang namanya tentara bayar zakat. Tidak ada yang namanya hobi bayar zakat. Tapi kemudian diijtihadkan oleh para ulama bahwa kalau petani yang panennya setahun paling maksimal 2 kali kudu bayar zakat, bagaimana mungkin itu dokter, pegawai negeri, pegawai swasta nggak bayar zakat? Nggak mungkin. Karena Islam punya prinsip berkeadilan. Islam itu punya prinsip ta'awun. Allah sampaikan dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Makanya kemudian dalam fikih kontemporer, saya menyebutnya fikih baru lah. Karena tidak ada dalam fikih dulu, Pak. Dalam Fathul Qorib bisa tidak ditemukan itu zakat penghasilan, nggak ada. Itu baru muncul pada ijtihad ketiga bahwa orang yang punya penghasilan bulanan, orang yang punya penghasilan tetap, dia wajib bayar zakat dengan ketentuan nisab dan haul. Jadi bicara zakat, kalau tadi sodako nggak pakai nisab dan haul, maka zakat itu ada ketentuan nisab dan haul. Apa itu nisab? Nisab itu bahasa sederhananya ukuran minimal. Sementara haul ini waktu, Pak. Jadi kalau ada orang yang punya penghasilan udah mencapai nisab batas minimal tadi, maka otomatis dia wajib bayar zakat. Kalau kemudian dia udah masuk waktu 1 tahun, maka dia wajib bayar zakat. Itu nisab dan haul. Nah, saya terangkan yang konkret tadi. Ketika kita punya penghasilan, para ulama memang berbeda pandangan mengukur zakat profesi itu apakah dihitung dengan nisab emas atau perak. Mayoritas ulama mengatakan yang dihitung adalah nisab emas. Di mana nisab emas? Sebagaimana yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, nisabnya itu adalah 20 mithqal. Kan susah punya mithqal apaan? Maka ini jumlahnya dikonversi atau dibulatkan
bahwa orang yang punya emas simpanan sebanyak 85 gram, maka dia wajib ngeluarin zakatnya rubul usyr. Bahasa Indonesia 2,5%. Maka apabila seseorang punya penghasilan selama setahun totalnya seukuran 85 gram, maka dia wajib bayar zakat. Kapan bayar zakatnya? Tahu, setahun sekali. Kita pernah menghitung penghasilan kita tiap tahun. Apa gak ada penghasilan apa? Apa yang dihitung guru gak ada penghasilannya? Apa iya gak ada penghasilan? Gak mungkin. Jadi orang yang punya gaji bulanan atau punya pengacara, dokter itu kan duitnya banyak. Apalagi musim orang sakit, duit mulu itu. Berarti kan dapat duitnya. Nah kata ulama, kalau ternyata dihitung penghasilannya selama setahun setara dengan 85 gram emas, maka dia wajib bayar zakat. Sekarang kita ambil contoh gampang. Seandainya 1 gram emas seharga 1 juta, berarti orang yang punya penghasilan akumulasi totalnya selama setahun 85 juta, dia wajib bayar zakat. Berapa bayar zakatnya? 2,5% dari 85 juta. Cuma biasanya kata ulama, karena kalau bayar zakatnya setahun sekali repot. Apalagi yang punya gaji bulanan, Pak suruh itu zakat setahun sekali, kagak bakal bayar ya. Kenapa? Udah bulas duitnya. Boro-boro ngumpul setahun susah hitungnya. Makanya untuk memudahkan hitungan, orang yang punya penghasilan 85 juta dibagi 12, itu ketemunya kalau nggak salah sekitar 7 juta. Maka orang yang punya penghasilan tetap minimal sebulan 7 juta rupiah, dia wajib ngeluarin zakat setiap bulan 2,5%. Kenapa tiap bulan? Jadi guru tadi alasannya. Kalau tiap tahun takut repot. Berapa duit bayar zakatnya kalau 7 juta berarti? Kalau 1 juta itu 2,5%-nya senilai dengan 25.000 rupiah, berarti orang yang punya gaji 7 juta bayar zakatnya berapa? 175.000. Gak pakai juta-jutaan kan? Punya gaji 7 juta bayar zakatnya 175.000. Punya penghasilan per bulan 10 juta, zakatnya berapa? 250.000. Tuh itu aja paham gitu Pak. Pokoknya setiap punya duit 1 juta, zakatnya 25.000. Jadi kalau punya duit 10 juta, bayar zakatnya 250.000. Banyak apa dikit? Benar yang dikit. Ilmu ini ditarik susah banget. Disuruh bayar zakatnya kita 250.000 sebulan. Waduh, itu mana banyak banget Pak. 250.000 itu belajar bini gua 2 kali. Ini apa kasih zakat? Kita lupa bahwa orang yang gak mau bayar zakat, Allah sampaikan dalam Al-Quran, wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan mengira orang-orang yang pelit, orang-orang yang enggan mengeluarkan dari apa
kita ditublekin banda kita, lah habis-habisan. Ada lagi hadis yang lain yang mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi kanzin la yu'ti zakatahu illa uhmiya alaihi fi nari jahannam fayaj'alu safa'ih. Kata Nabi kita Muhammad SAW, orang yang punya harta tapi tidak mau bayar zakat, Allah akan panaskan dia sama dengan safa'ih, lembaran gitu, dalam api neraka jahanam. Fatuqwa biha janbahu wa jabhatuhu hatta yahkumallahu baina ibadihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Itu kita digosok badan kita, menjidat kita kayak gosok pakaian. Legosok pakai api sinnya itu panas kita ampun. Apalagi gosokannya api neraka. Alhamdulillah subhanallah. Sampai katanya kurang lebih ditungguin itu digosok selama khamsina alfisanatin, 50.000 tahun lamanya. Ya Allah, ya Allah, serem banget. Cuman kita kadang-kadang kalau ukuran urusan zakat seringkali nganggap kita ini miskin mulu, belum wajib sama guru. Padahal penghasilan 7 juta ini apakah dihitung dulu dengan pengeluaran? Jawabannya tidak. Jadi jangan dipotong mana dulu, jangan. Guru alhamdulillah gaji saya 10 juta, potongan koperasi 1 juta, potongan kreditan motor 2 juta, buat beli bedak bini 2 juta, lebures, kagak zakat gitu. Makanya hitung 2,5% itu ketika kita menerima gajinya. Ini ketentuan zakat yang memang antara sodako dengan zakat. Sodako hukumnya sunnah, sementara zakat hukumnya adalah wajib. Makanya di dalam ayat Allah surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, in tubdus shadaqat falimmahi wa in tufuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairun. Ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah sedekah itu boleh dizahirkan, diumumkan? Turun aja dulu. Itu dus sedekah falimmahi. Kalau kamu menzahirkan sedekahmu, enggak masalah. Diumumkan, enggak ada masalah. Tapi ulama tafsir mengatakan kalau zakat afdolnya diumumkan. Bahkan zakat harus diniatkan. Nawaitu an ukhrija az-zakata fardhan lillahi. Harus diniatkan. Tapi kalau sedekah yang lebih afdol disembunyikan. Kalau diumumkan cukup hamba Allah. Tapi kalau zakat apa? Nanti wajib. Bahkan zakat nggak perlu nanya ikhlas apa kagak ikhlas. Kalau misalnya sekarang negara punya undang-undang tentang zakat, nggak perlu ditanya, lu ikhlas apa kagak nih gua potong 2,5%, nggak perlu. Kenapa? Karena itu kewajiban. Tapi kalau dipotong misalnya bapak jadi bos perusahaan, ini karyawan belum sampai nisab, dipotong 2,5%, haram tanpa persetujuan dari orang yang diambil hak. Tapi kalau zakat, walaupun kedua-duanya yang paling afdol jangan diberitahu kepada orang yang menerimanya. Jangan ngomong, bang gue zakat niat, gue balik zakat. Jangan. Yang afdol kita tidak mengumumkan ini duit zakat apa duit sedekah. Bahasa sederhananya, mau ngasih mengasih aja udah. Udah. Yang penting mah kita yang niatin ini saya bayar zakat. Gak perlu ngomong bayar zakat dulu ya. Karena kalau kita menyebutkan zakat kepada orang lain, dikhawatirkan ini menyakiti hati dia. Apalagi pakai diumumkan, ngomongin teman-teman kemarin, aku tahu gak sih anaknya susah. Aduh gak zakat dulu ya. Ini akan jadi percuma. Ya ayyuhalladzina amanu la
siapa yang berhak menerima zakat, siapa orang yang nggak boleh menerima zakat, agar kita mengetahui jangan sampai nanti kita ngasihin duit zakat kepada orang yang justru tidak berhak menerimanya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekeliruan. Seperti biasa, insyaallah saya persilakan kepada jamaah lagi kita akan balik foto. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Bulan potong 2,5%. Kalau kita lihat di sini pemerintah tuh UMR-nya kan 5%, kayak 5 juta. Ya, mungkin 5 juta. 5 juta ternyata memang kalau kita lihat dari yang tadi itu di bawah kewajiban dia membayar zakat. Ya. Artinya orang-orang outsourcing itu tidak. Nah, bagaimana dengan orang yang dia penghasilannya 7 juta, tapi yang tadi dia harus mengeluarkan pendidikan, dia harus mengeluarkan itu, apakah memang itu sudah diperhitungkan? Ya. Yang kedua tentang zakat kendaraan, apakah ada zakat kendaraan yang masuk itu? Kalau itu mungkin setahun lebih dari 85 gram. Ya. Baik. Hadirin jamaah itu kalau subhanahu wa ta'ala, saya ingin sampaikan bahwa zakat adalah kewajiban bagi mereka yang mampu. Sehingga kemudian ketika penghasilan seseorang belum mencapai nisab, otomatis dia tidak wajib membayar zakat. Dan saya yakin hitungan 85 gram emas yang disampaikan Allah dan Nabi-Nya tentang kewajiban yang dikeluarkan tadi, kenapa kemudian fatwa Majelis Ulama Indonesia mengatakan dihitungnya dengan penerimaan di awal, kecuali dia punya hutang yang bersifat primer. Contoh begini, saya Pak Ustadz betul punya gaji 7 juta per bulan yang memang ini nisab zakat, tapi ada pengeluaran yang bersifat mau nggak mau harus ada. Misalnya saya utang buat biaya makan anak saya kemarin, saya utang buat biaya kesehatan ke dokter anak saya, ini kan hanya primer. Tapi kalau misalnya buat kredit motor yang memang cuma gaya-gayaan, bukan online dia, bukan pekerjaannya, atau kredit mobil yang memang sebenarnya tidak pakai itu nggak ada masalah, maka sebaiknya tadi oleh Pak MUI, karena kekhawatiran tadi kalau dipotong ini, nggak bakal ada lebihnya, maka hitungan 2,5% dihitung saat menerima penghasilan, gaji pokok, insentif, uang kesehatan, di total ada 10 juta, langsung keluarkan 2,5%. Makanya kalau kita lihat nilai sebenarnya nggak banyak. Tadi uang punya duit 10 juta, kita cuma ngeluarin 250.000. Padahal biasanya orang kalau habis gajian raktir gopeng biasa itu Pak, kalau raktir namanya. Tapi kalau ngeluarin zakat ya susahnya ditanggung. Padahal orang kalau habis gajian kita makan di mall, kita makan di KFC. Tahu KFC Pak? Tahu lah mana KFC? Itu kan lebih dari itu. Makanya keadilan Islam itu adalah mengambilnya tidak banyak, cuma 2,5%. 2,5% inilah yang dikeluarkan, yang insya Allah akan menjadi berkah. Yang pertama. Yang kedua, apakah kepemilikan kendaraan itu menjadi zakat? Dalam masa Nabi kita Muhammad SAW, unta yang dimiliki dan dinaiki itu tidak dikeluarkan zakatnya. Maka ini dikias, kendaraan yang dipakai sehari-hari oleh kita, mau nilainya berapapun, tidak dikeluarkan zakatnya, kecuali
mobil yang dipakai untuk usaha. Misalnya kita punya usaha rental mobil, maka yang dikeluarkan adalah penghasilan tiap bulan. Hasil saya orang rental mobil, Pak Ustaz, alhamdulillah mobil saya 20, berarti sebulan bisa terima 20 juta. 20 juta inilah yang dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi kalau memang mobilnya dipakai, bininya satu, anaknya satu, lakinya satu, tetap tidak dikeluarkan zakatnya. Sama dengan misalnya ulama sepakat yang diwajib zakat itu kan unta, sapi, kambing. Padahal hari ini bisa jadi ayam itu penghasilan lebih dari usaha kambing. Orang yang punya usaha ayam broiler itu perusahaan bisa ratusan juta dapat penghasilan. Nah, apakah Islam tidak mewajibkan mereka bayar zakat? Wajib. Tapi zakatnya bukan zakat ayam namanya, tapi zakat urudut tijarah, barang dagangan, nilai keuntungannya itulah yang dipotong 2,5%. Itu menghitung zakat dari penghasilan. Atau ada orang yang punya ayam hias, atau burung punya perusahaan yang peternakan ayam hias, burung hias yang harganya bisa sepasang 25 juta, dan punya 10 udah kaya ya Pak. Sementara petani mana ada punya penghasilan puluhan juta, dipotong ini, nggak habis dia Pak. Tapi malah zakatnya malah banyak, 10%, 5% bagi yang mengeluarkan biaya untuk pengolahan pertanian. Jadi mobil atau kendaraan yang dimiliki dan dipakai oleh kita, ulama sepakat tidak dikeluarkan zakatnya kecuali kendaraan yang dipakai untuk bisnis atau komersialisasi. Wallahu a'lam bishawab. Senilai cukup. Baik Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bahas tentang masalah az-zakat, orang-orang yang berhak diterima zakat, dan mari bersama kita tertibkan dengan membaca doa. Mudah-mudahan majelis ini senantiasa bisa wasilah Allah turunkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila diniyah wa ala kulli sholihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li qurrana wa li rubbana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Ibadaka subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa